Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering kali terlibat dalam percakapan yang tampaknya sederhana, namun mengandung lapisan-lapisan kompleksitas yang dalam. Salah satu fenomena yang sering muncul adalah false dilemma, di mana sebuah argumen atau situasi hanya menawarkan dua pilihan yang saling bertentangan, seolah-olah tidak ada alternatif lain yang mungkin. Fenomena ini sering kali muncul dalam berbagai konteks, mulai dari percakapan informal hingga debat publik yang melibatkan isu-isu penting. Memahami apa itu false dilemma dan bagaimana cara mengenali serta mengatasinya adalah keterampilan yang sangat penting dalam dunia yang semakin kompleks ini. False dilemma bukan hanya sekadar kesalahan logika, tetapi juga merupakan alat yang sering digunakan dalam retorika untuk memanipulasi pendapat dan mempengaruhi keputusan. Dalam banyak kasus, penyajian pilihan yang terbatas dapat menimbulkan tekanan psikologis pada individu untuk memilih salah satu dari dua opsi yang ada, tanpa mempertimbangkan kemungkinan lain yang lebih rasional atau lebih menguntungkan. Misalnya, dalam konteks politik, seorang kandidat mungkin berkata, "Jika Anda tidak memilih saya, Anda akan memilih lawan saya, yang mengabaikan banyak pilihan lain yang mungkin ada, termasuk abstain atau memilih kandidat independen." Dengan demikian, false dilemma dapat menciptakan ilusi bahwa kita terjebak dalam situasi yang lebih sempit daripada kenyataannya. Mengapa false dilemma berbahaya? Bahaya utama dari false dilemma adalah kemampuannya untuk membatasi pemikiran kita. Ketika kita dihadapkan pada dua pilihan yang tampaknya saling eksklusif, kita cenderung mengabaikan alternatif lain yang mungkin lebih baik. Ini dapat mengarah pada keputusan yang keliru, yang pada gilirannya dapat memiliki konsekuensi serius. Dalam konteks yang lebih luas, false dilemma dapat digunakan untuk membeberkan tindakan yang tidak etis atau untuk memanipulasi opini publik. Misalnya, dalam debat mengenai perubahan iklim, seseorang mungkin mengatakan kita harus memilih antara ekonomi yang kuat atau lingkungan yang sehat. Pernyataan ini tidak hanya menyederhanakan isu yang kompleks, tetapi juga dapat mengarahkan kebijakan publik menuju keputusan yang merugikan lingkungan. Untuk mengenali false dilemma, kita perlu memperhatikan beberapa tanda yang sering muncul. Salah satunya adalah penyajian pilihan yang terbatas. False dilemma sering kali ditandai dengan argumen yang hanya menyajikan dua opsi tanpa mempertimbangkan kemungkinan lain. Misalnya, dalam sebuah diskusi mengenai pendidikan, seseorang mungkin berargumen bahwa kita harus memilih antara pendidikan tradisional atau pendidikan online tanpa mempertimbangkan model pendidikan hibrida yang mungkin lebih efektif. Selain itu, kita juga perlu melatih diri untuk berpikir kreatif dan mencari alternatif lain yang mungkin terlewatkan. Dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan, kita dapat menghindari jebakan pemikiran yang sempit. Penting juga untuk memeriksa logika argumen yang diajukan. Apakah kedua pilihan tersebut benar-benar harus dipilih? Dalam banyak kasus, kita mungkin menemukan bahwa pilihan yang disajikan tidak saling eksklusif dan ada solusi lain yang lebih baik. Misalnya, dalam konteks kesehatan masyarakat, seseorang mungkin mengatakan kita harus memilih antara vaksinasi atau penguncian, padahal kedua langkah tersebut dapat diimplementasikan secara bersamaan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Selain itu, kita perlu waspada terhadap kata-kata yang membatasi, seperti hanya, selalu, dan tidak pernah, yang dapat digunakan untuk mempersempit sudut pandang kita. Kata-kata ini sering kali menciptakan ilusi bahwa tidak ada ruang untuk opsi lain. Pertanyaan yang perlu kita ajukan adalah apakah kita benar-benar dipaksa untuk memilih hanya dari dua pilihan tersebut. Dengan mempertanyakan batasan yang diberikan, kita dapat membuka pikiran kita untuk kemungkinan lain yang mungkin lebih sesuai dengan situasi yang dihadapi. Misalnya, dalam konteks karir, seseorang mungkin merasa terjebak antara memilih pekerjaan
yang aman tetapi membosankan, atau pekerjaan yang berisiko tetapi menarik? Namun, dengan berpikir lebih luas, mungkin ada opsi lain yang menggabungkan elemen dari kedua pilihan tersebut. Contoh konkret dari false dilemma dapat ditemukan dalam pernyataan yang sangat umum, "Kamu bersama saya" atau "Kamu melawan saya". Pernyataan ini mengabaikan kemungkinan netralitas atau perbedaan pandangan tanpa permusuhan. Dalam konteks sosial ini dapat menciptakan polarisasi di antara individu atau kelompok di mana orang merasa terpaksa untuk memilih sisi meskipun mereka mungkin memiliki pandangan yang lebih nuansa. Misalnya, dalam diskusi mengenai isu-isu sosial seperti hak asasi manusia, seseorang mungkin merasa bahwa mereka harus sepenuhnya mendukung satu sisi atau yang lain, tanpa mempertimbangkan bahwa ada banyak sudut pandang yang valid di tengah-tengah. Untuk menghindari jebakan false dilemma, berpikir kritis adalah kunci. Kita tidak boleh mudah menerima setiap pernyataan yang diajukan. Sebaliknya, kita harus selalu mempertanyakan dan mencari kemungkinan lain. Mengumpulkan informasi dari berbagai sumber juga sangat penting. Dengan semakin banyak informasi yang kita miliki, semakin lengkap gambaran yang kita dapatkan tentang situasi yang dihadapi. Ini akan membantu kita untuk membuat keputusan yang lebih baik dan lebih terinformasi. Berdiskusi dengan orang lain juga merupakan cara yang efektif untuk mengidentifikasi potensi false dilemma yang mungkin tidak kita sadari. Melalui diskusi, kita dapat mendengar perspektif yang berbeda dan memperkaya pemahaman kita tentang isu yang sedang dibahas. Terkadang, orang lain dapat melihat pilihan yang mungkin kita abaikan sehingga membantu kita untuk menghindari keputusan yang diambil berdasarkan argumen yang tidak lengkap. Mengenali dan mengatasi false dilemma adalah keterampilan penting dalam dunia yang kompleks ini. Dengan memahami bagaimana false dilemma berfungsi, kita dapat lebih baik dalam menavigasi situasi yang rumit dan membuat keputusan yang lebih baik. Melalui berpikir kritis, mencari informasi dari berbagai sumber, dan berdiskusi dengan orang lain, kita dapat menghindari jebakan false dilemma dan membuka pikiran kita terhadap berbagai kemungkinan yang ada. Keterampilan ini tidak hanya akan membantu kita dalam pengambilan keputusan pribadi, tetapi juga dalam berkontribusi pada diskusi publik yang lebih sehat dan konstruktif.